Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pesan yang ingin saya sampaikan adalah tentang ikhlas. Ikhlas adalah sebuah kata yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan juga. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk melihat hal-hal yang terkait dengan keikhlasan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Lail, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalas. Jadi seseorang yang melakukan kebaikan bukan karena orang itu telah berbuat baik kepada kita dan juga bukan mengharapkan agar orang tadi membalas kebaikan kita, bukan karena itu. Kemudian di ayat 20, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang lain. Sahabat PSB yang berbahagia, kemudian di dalam surat Al-Kautsar, nah ini menjadi surat favorit ya. Kenapa? Karena pendek, hanya beberapa ayat saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsaru. Sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Allah. Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih banyak ayat-ayat yang lain, tapi dari dua surat ini, yaitu surat Al-Lail 19:20 dan Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2, ini sudah menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita agar kita beribadah kepadanya, beramal kepada Allah, entah itu sholat ataupun yang lain, ya, agar dilakukan dengan ikhlas. Artinya apa? Karena Allah semata, tidak mengharapkan yang lain. Sahabat PSB yang berbahagia, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mengalami hal yang demikian. Ya, pernyataan yang keluar dari mulut kita. Saya sih ikhlas, ya. Tapi ya mbok bilang terima kasih udah dibantu. Nah, pernyataan seperti itu tanpa kita sadari itu adalah merupakan pernyataan yang menandakan bahwa kita tidak ikhlas. Kenapa? Karena kita mengharapkan ucapan terima kasih. Walaupun ucapan terima kasih, itu menandakan kita tidak ikhlas. Ya. Jadi kalau ikhlas itu, ya, pada saat kita sudah menunaikannya, ya, bila ini berkaitan dengan hablum minannas, mau orang itu berterima kasih atau tidak, ada orang yang memuji atau tidak, itu tidak mempengaruhi amalan kita. Artinya kita tidak merasa kecewa, itu ikhlas namanya. Atau untuk hal yang berkaitan dengan ibadah, dikala sepi, ya, kita beribadah, dikala rame juga tetap beribadah, tidak ada bedanya. Itu juga menunjukkan bahwa kita ikhlas dalam melakukan amalan kita. Apakah itu hablum minannas ataupun hablum minallah. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini adalah salah satu syarat untuk amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari, ya, tidak ada kata terlambat, selalu kita menata hati kita dalam kita beramal. Apakah itu hablum minannas yang berdampak kepada ibadah kepada Allah, atau hablum minallah, ya, ibadah mahdoh, ibadah langsung kepada Allah. Ya, kita lakukan dengan penuh keikhlasan,
hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, tingkat keikhlasan pada diri manusia bisa dibagi menjadi 3. Yang paling rendah adalah ya, dia melakukan amal ibadah dengan tujuan ya masih ada kaitannya dengan yang terkait keduniaan. Misalnya dia berpuasa karena Allah, tapi mengharap semoga usahanya dilancarkan, rezekinya mengalir deras, kuliahnya lulus dan seterusnya. Itu tingkatan yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua, ya, dia melaksanakan ibadah karena Allah juga, tetapi dengan harapan supaya bisa masuk surga. Salah satunya. Yang kaitannya dengan akhirat. Ya. Supaya mendapatkan syafaat dan seterusnya. Itu tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ke-1, tingkatan yang paling tinggi adalah ya, dia beribadah hanya mengharap ridha Allah. Ya, dia nggak mikirin tentang keduniaannya dan dia tidak memikirkan masuk surga atau tidak, tapi yang dia pikirkan Allah ridho atau tidak. Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mau di dunia Allah kasih kita segala kebaikan yang banyak, ya. Kemudian di akhirat kita juga dapat pahala yang banyak, mendapatkan naungan di hari akhirat. Bahkan Allah masukkan kita ke dalam surga. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang pertama ini adalah tingkat keikhlasan yang paling tinggi, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri, kita berada pada tingkatan yang mana, 1 atau 2 atau 3. Tapi insya Allah dengan penuh istiqomah, kekuatan dan kesabaran serta memohon pertolongan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menduduki pada posisi yang pertama, yaitu yang hanya mengharap ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita, apapun Allah akan berikan kepada kita. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.